Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisan sempurnakan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Au kama qala alaihi al-ayah wa qala aidan li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas khusus tentang rihlah, karena kita akan melakukan rihlah. Ya, karena sebagian orang mungkin merasa rihlah itu hanya sebagai bersenang-senang, ya, berjalan rekreasi gitu ya. Tetapi sesungguhnya ada inspirasi yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Pertama, bahwa hidup kita itu tidak hanya melulu ibadah, ya. Karena kita itu bukan hanya sebagai seorang hamba, ya. Kedudukan kita manusia itu bukan hanya seorang hamba. Pertama, seorang hamba kewajibannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kita itu ternyata adalah juga sebagai umat. Umat itu tugasnya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat itu tugasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, kita adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya aku jadikan kalian ini sebagai manusia itu adalah menjadi seorang khalifah. Tugasnya khalifah mengelola sumber daya yang Allah sediakan, baik manusia maupun alam. Nah, salah satu tugas daripada khalifah untuk dapat mengelola sumber daya, mengelola masjid, mengelola musola, mengelola aset, mengelola tenaga dan sebagainya, ini kita perlu belajar. Maka salah satunya adalah perintah fasiru fil ardi. Ya. Ketika kita selesai sholat, faida qudiyatis sholatu, ketika selesai menunaikan sholat, ya, maka perintahnya adalah kita untuk bertebaran, ya. Fantashiru fil ardi, ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, ya. Fantashiru, ya. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Yabtaghuna min fadlillah, mencari karunia Allah. Nah,
karunia Allah itu perlu dicari. Karunia Allah itu berupa apa? Banyak, tak terhingga jumlahnya karunia Allah. Ilmu, pengalaman, mungkin uang ya termasuk karunia Allah ya. Ya, orang bekerja dari jauh-jauh ya, dari Kalimantan di Purwokerto gitu. Ini termasuk adalah ya betarhuna min fadlillah. Wadhkurullaha katsira. Ya, dalam mencari karunia Allah tentu syaratnya di sini agar kita ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya ingat di sini adalah supaya ingat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat melakukannya dengan baik dan benar. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kesuksesan. Jadi syaratnya sukses tadi adalah kita mengingat Allah. Artinya mengingat Allah adalah mengingat pesan-pesan Allah dalam melakukan fantasiu, dalam melakukan satu aktivitas menyebar di muka bumi ini. Kita harus memenuhi apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, maka ada sumber inspirasi yang luar biasa ya. Ternyata surat Al-Quraisy ya, surat Al-Quraisy li'ila fi Quraisy. Li'ila, li karena ila kebiasaan. Ya, li'ila fi Quraisy, kebiasaan masyarakat Quraisy. Ya, li'ila fi Quraisy. Apa kebiasaannya? Ila fihim, kebiasaan mereka itu ila fihim rihlatas syita'i wasyaif. Kebiasaan orang Quraisy itu melakukan rihlah, perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan rihlatas syita'i wasyaif, baik perjalanan di musim dingin maupun di musim panas. Ya, sekarang kita akan bahas ini. Orang Quraisy itu termasuk ya dalam Al-Quran itu adalah kabilah yang paling dihormati, yang paling besar, yang paling kuat, dan paling memiliki harga diri pada saat itu. Sebenarnya makna Quraisy sendiri itu adalah merupakan sebuah perhimpunan ya. Karena setelah mereka menyebar, menyatu jadi satu, menghimpun, terhimpun menjadi kuat. Dan orang-orang Quraisy itu terkenal sangat ulet, luar biasa. Kebiasaan mereka itu adalah berdagang, berdakwah. Ya. Karena kebiasaan rihlah itu dilakukan di musim dingin dan di musim panas. Nah, inspirasinya di sini rihlah ya, mencari karunia Allah itu di musim dingin. Mereka itu ingin mendapatkan rempah-rempah ya. Biasanya mereka mencari ya di daerah Yaman sana. Sedangkan di musim panas mereka mencari hasil-hasil pertanian, biasanya datang ke negeri Syam. Nah, mereka melakukan rihlah untuk mencari karunia Allah ya. Pertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah. Tapi ada sesuatu yang luar biasa dalam rihlah, dalam satu perjalanan. Karena perjalanan sendiri itu merupakan bagian dari mencari karunia ilahi itu, maka menjadi perjalanan yang barokah, perjalanan yang mendatangkan kebaikan apabila dilakukan dengan cara yang baik. Ya, pertama tujuannya untuk mencari karunia Allah.
Yang kedua, tentu diiringi dengan berbagai macam zikir, gitu ya. Ingat, artinya baik diucapkan dalam bentuk doa, ingat itu diamalkan dalam bentuk perbuatan, artinya menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya, ya. Jadi fadhkurullaha katsiran. Syaratnya riflah, syaratnya fantasyiru ini adalah banyak mengingat Allah. Mengapa? Karena dengan mengingat Allah maka Allah akan bimbing, ya. Dibimbing mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang baik, dibimbing hatinya untuk bergantung kepada Allah agar hatinya senantiasa istiqomah terhadap Allah, dibimbing perbuatannya supaya melakukan perilaku yang baik, ya. Dalam perilaku berarti nanti kita harus punya adab dohir, adab batin dalam melakukan perilaku, ya. Supaya hak-hak daripada tubuh kita tetap dapat ditunaikan sesuai dengan fungsinya, ya. Kalau kita melihat sesuatu keagungan kebesaran Allah, maka kita tetap takjub, ya, Masya Allah, kan gitu. Bukan sebaliknya, kita melihat sesuatu ingat kepada kehebatan makhluk. Oh, hebat ini siapa yang membuat ya? Waduh, insinyur mana? Ya, jadi kita jangan gumunan, gitu ya. Karena apa? Ciptaan Allah itu lebih hebat. Oleh karena itu maka dalam hal ini kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, kita harus Masya Allah, kan gitu, ya. Karena tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dari Allah, dan tidak ada yang lebih kekal dari kehidupan kecuali di akhirat. Makanya doanya, ya, kita kalau melihat sesuatu yang kira-kira kita terperdaya, ya, kita akan terperdaya, segera berdoa, ya. La aisyata illa aisyul akhirah, ya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ya. Sebab kalau manusia itu melihat sesuatu kemudian dia takjub, ya, kepada kehebatan makhluk, maka hati kita ini sudah gelap, ya, melihat makhluk lebih hebat, ya, tertutupi kehebatan Allah, ya. Makanya pesan Allah kepada kita semuanya adalah agar kita tidak terperdaya terhadap kehidupan kemegahan, apalagi kemegahan orang-orang kafir di muka bumi, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama yang harus kita jaga hati kita jaga supaya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kan gitu, ya. Janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan orang kafir, gemerlapan orang kafir di muka bumi. Ini wanti-wantinya. Untuk itu maka dijaga hati kita, dijaga lisan kita, dijaga mata kita, supaya kita dapat melihat sesuatu yang dapat menunaikan hak-hak Allah dalam kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, ya, dalam perjalanan, dalam rihlah, terkadang kita akan melewati suatu jalan yang naik, jalan yang berkelok-kelok, jalan turun. Itu juga merupakan bagian dari rihlah yang harus ditunaikan haknya. Apa haknya? Ketika kita naik di suatu jalan yang terjal, ya, naik, maka bacaannya adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita melalui jalan yang berkelok-kelok, maka ada hak, ya, untuk berdoa,
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dan apabila kita melalui jalan yang turun, maka kita ya untuk kita baca subhanallah. Inilah termasuk bagian daripada zikir dalam rihlah. Jadi mengapa kita penting untuk berzikir dalam rihlah itu? Karena kita dalam kerangka mencari karunia Allah berbarokah. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan pengalaman yang berharga ya, bagi kehidupan kita semuanya. Maka kita tunaikan dengan hak-hak ya yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Quraisy ini adalah termasuk suratul Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Suratul Makkiyah berisi tauhid. Apa tauhid yang terkandung dalam surat ini? Ya, ila fihim rihlatas syita'i wa shaif falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, maka sembahlah rabb hadzal bait, Tuhan pemilik Ka'bah, pemilik rumah ini ya. Alladzi at'amahum min ju', alladzi yang at'amahum, yang memberi makan kepada mereka, min ju', dari kelaparan, wa amanahum, dan memberikan rasa aman kepada mereka, min khauf, dari rasa takut. Nah coba, ini tauhid yang penting dalam surat ini adalah pertama, bahwa ada kalanya setiap manusia itu dirundung dua rasa, yaitu ketakutan dari rasa lapar, yang kedua ketakutan dari bahaya, kan gitu. Nah, ketakutan dari rasa lapar Allah jamin, at'amahum min ju', Allah akan jamin ya, dengan memberikan rizki yang dapat digunakan untuk menghilangkan rasa lapar. Lapar. Yang kedua adalah Allah memberikan kepada mereka jaminan, ya, memberikan kepada mereka satu rasa aman. Jika dua kebutuhan pokok manusia ini, ya, kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan untuk dapat memecahkan masalah kelaparan. Yang kedua kebutuhan untuk dapat memperoleh rasa keamanan. Jadi yang pertama adalah sejahtera, yaitu bebas dari lapar. Allah yang memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan rasa mendapatkan hak, agar supaya bisa mengentaskan masalah-masalah kemiskinan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin manusia dengan rasa aman. Ini kalau diletakkan pada rel yang sebenarnya, pada tauhid, maka akan menjadi kuat ya. Sekarang bagaimana manusia banyak bergantung kepada asbab dan tidak meyakini daripada kausa prima, tidak meyakini sebab dari seluruh penyebab. Ya. Allah itu adalah Rabbul Asbab. Robnya asbab itu Allah Subhanahu wa taala. Memang segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan sebab-sebab tertentu. Inna ja'alna kulla syai'in sababa. Tapi jangan yakin juga kepada sebab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan menggunakan sebab, yang sering kali terjadi yang dapat menghancurkan martabat manusia adalah ketika manusia kemudian meyakini kepada sebab.
Karena apa? Sebab itu perlu kita lakukan. Ya, karena kita itu melakukan sesuatu ya dengan sebab-sebab, tapi jangan kita meyakini suatu sebab. Gitu ya. Ini dalam tauhid kita harus punya keyakinan seperti itu. Ya. Seperti contoh misalnya kita kalau sakit ya supaya sembuh sebabnya kita minum obat, minum herbal. Ya. Tapi kita jangan yakin bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah obat, herbal dan sebagainya. Itu aplikasinya begitu. Ya. Kita yakin sekali ya dengan asbab pendidikan yang baik, mungkin anak-anak kita menjadi baik. Ya. Tetapi tidak mesti ya pendidikan yang baik anak kita jadi baik. Nah, itu yang perlu kita yakini ya. Contohnya kurang apa Nabi Nuh mendidik istri dan anaknya kan gitu. Dia seorang nabi. Bahkan dakwanya inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh itu mengatakan dirinya aku berdakwah siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka tidak jadi baik, bahkan lari dari itu. Termasuk istri dan anaknya sudah dididik dengan hebat oleh pendidik yang hebat. Tapi kenapa kok mereka tidak berhasil? Yaitu sudah memang kekuasaan Allah kan gitu. Sebaliknya bagaimana dengan Musa ya yang dibesarkan di kerajaan yang dolim, yaitu Fir'aun kan gitu, dididik di kerajaan yang sangat dolim, yang sangat ingkar kepada Allah, tetapi dia menjadi seorang nabi. Begitu juga istri Fir'aun ya, istri Fir'aun karena dia dididik oleh seorang yang paling dolim itu kan ya. Tetapi dia menjadi seorang mukminah ahli surga. Jadi kita memang berusaha ya supaya melakukan sesuatu yang terbaik ya. Tetapi kita jangan yakin bahwa sebab-sebab itulah menjadi penyebab semuanya, karena Allah adalah Rabbul Asbab. Maka dalam konteks ini ya, untuk mencari karunia Allah ya, kita dengan rihma ya, kita penuhi tetap rihma. Adapun nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga perjalanan orang-orang Quraisy pada musim dingin ya, mencari rempah-rempah sampai ke negeri Yaman, atau mencari hasil pertanian di musim panas sampai ke negeri Syam. Itu adalah bagian daripada ikhtiar ya, bagian daripada usaha untuk mendapatkan karunia ilahi ya. Ya, apabila dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah kan gitu ya, Allah akan penuhi semua. Tetapi kenapa perlu kita yakini bahwa semua itu adalah perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Ikhtiar dalam rangka berupaya ya, supaya kita dapat melakukan sebaik-baiknya kan gitu ya, disebut ikhtiar. Sedangkan tawakal agar kita dapat berharap kepada Allah yang sebaik-baiknya, dan agar kita dapat menerima sesuatu dari Allah dengan setulus-tulusnya kan gitu ya. Ya, ikhtiar dan tawakal menjadi dua hal yang sangat penting dalam melakukan rihlah, dalam melakukan suatu ikhtiar, satu perjalanan untuk mendapatkan sesuatu. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu surat Al-Quraish sering dibaca ketika timbul rasa was-was, rasa takut. Bahasa di sana ada apa ya, nanti di perjalanan merasa ada sesuatu yang kurang beres. Nah, biasanya dibaca
ila fi Quraisy ila fi rilatas syita'i was-shaif falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, penting ini surat kita baca. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka dalam perjalanan ya, itu seringkali kita juga melewati jembatan yang mana terkadang orang itu lupa, ini ada jembatan yang hebat sekali ya, bentuk bangunannya, modelnya, kekuatannya dan sebagainya. Orang itu tidak zikir kepada Allah, lupa ya. Ingatnya kepada jembatannya dan si pembuat. Hebat ya. Kebanyakan seperti itu. Kenapa kita harus banyak zikir? Zikir. Ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Karena nanti kita akan melalui satu jembatan ya, dalam satu titian Shiratal Mustaqim, jembatan yang begitu rupa ya. Konon diberitakan dalam satu hadis itu diceritakan seperti pedang dibelah 7 ya. Bagaimana perjalanan yang sangat mengerikan gitu ya. Nah, mesti kita banyak mengingat Shiratal Mustaqim ya. Kita ingat jembatan, ingat Shiratal Mustaqim. Tapi kebanyakan kita ingat istri dan anak. Kapan-kapan ajak sini ya keluarga, senang-senang. Jadi kita lupa dengan akhirat gitu kan. Tapi lupa kita banyak mengingat kepada kesenangan. Oleh karena itu supaya rihlah kita itu menjadi rihlah yang dunia akhirat, kita juga mendapatkan kebugaran, kesenangan ya, rasa sukaria gitu ya. Kita banyak mengingat Allah. Karena apa? Fantasyiru bil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran di sini menjadi sangat penting ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang terakhir adalah bahwa selepas kita sampai di satu tujuan, maka jangan lupa kita harus menunaikan etikat kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya ya. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan kita berinteraksi, berkomunikasi, bertanya dan sebagainya, sehingga pengalaman yang baik maka akan kita bawa ke rumah, sedangkan pengalaman yang kurang baik ya kita lupakan. Jangan sampai kita membawa pengalaman yang buruk, akhirnya malah kita menjadi penyebar keburukan. Tapi carilah pengalaman-pengalaman yang baik sehingga menjadi kita penyebar kebaikan ya. Begitu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga rihlah kita perjalanan menuju ke Joko Karya, masjid yang notabene terbaik ya. Itu terbaik mungkin tidak hanya fisiknya, tapi adalah bagaimana aktivitasnya, kegiatannya. Mungkin nanti 10 tahun ke depan Masjid Al-Lafali bisa lebih baik gitu ya. Ini lantai 7 masih terngiang-ngiang ya. Lantai 7 itu terus ke langit. Iya. Oh ini iya, bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin ya. Apa yang kita inginkan, sesuatu yang baik ya, kita mohonkan kepada Allah ya, sangat mungkin ya, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Syaratnya kan 2 ya. Wallahu yahdi ilaihi ma yurid. Allah akan memberikan jalan kepada apa yang Dia inginkan. Wallahu yahdi ilaihi ma yurid, dan Allah akan memberikan jalan kepada apa yang Ia inabahkan. Inabah itu kalau bahasa kita obsesi, yang kita pikirkan, yang kita menangkan terus. Iya, supaya Masjid Lafali menjadi masjid yang termegah dengan aktivitas yang
begitu rupa bermanfaat bagi masyarakat. Iya, sebelum tidur pikirkan, ya. Pada saat tidur diimpikan, bangun tidur dipikirkan. Ya, jadi ini sangat mungkin ya kan menjadi masjid yang memiliki apa namanya cahaya, ya luar biasa. Ya, jangan melihat besarnya apa yang mungkin pinggir masjid di pinggir kali, ada apa-apanya. Jangan berpikir begitu. Memikir apa? Kita berpikir kekuatan dan kekuasaan Allah. Bagi Allah kecil, ya, mewujudkan mimpi-mimpi hambanya. Apalagi mimpi-mimpi yang baik, ya, bagi Allah sangat mudah. Ya, ya demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi kita dalam perjalanan rifah, ya, dan Allah membimbing kita supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.